Sa video, record sa kanya. Semua mata terarah kepada rombongan penari rebana. Kita melihat bagaimana penari rebana kita sedang menari tanda simbolik sambutan kepada pengantin kita yang kita akan raihkan bersama-sama pada malam hari ini. Kalau tidak itu sebagai menurut acara itu di Surok Jalo, tidak mau dengan segala hormatnya perkenalkan pembawa bunga masuk ke dalam ruang penantian di persidangan. Melayani untuk Tuhan, menarik kepada gereja sisi Singapura, mempersamakan kalian simbolik ada hormat, ada kasih kita kepada yang sedang kita raihkan. Kalau tidak ikut seterusnya mengejemput kamu rombongan pembawa cincin. Dan saat ini saya mohon semua jemaat duduk di tempat Anda. Meneruskan kebaktian ibadah acara kita pada pekan hari ini, dengan segala sukacitanya saya mengundang Sister Saulin untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat kami berikan kepada Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk penyertaan-Mu, kebaikan, kemurahan, dan keberadaan-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami di pekan ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah dan atur cara pada hari ini, kami mohon
mohon ya Tuhan agar Engkau memperkenankan ibadah ini dan acara kami pada petang hari ini. Berikan kami satu suasana yang baik sehingga setiap kami ya Tuhan dalam keadaan yang diberkati dan menikmati betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Roh yang memberi penghiburan.
Puji Tuhan. Sekarang mereka masih malu-malu. Oke. Tetapi nanti sebentar mereka akan disatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Namun firman Tuhan biarlah pagi hari, petang hari ini mendasari pernikahan kamu. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernikahan adalah satu lembaga yang diciptakan oleh Allah dari sejak mula manusia diciptakan. Tetapi sebelum itu Tuhan menciptakan di Taman Eden. Decoration kita ini seperti Taman Eden. Hanya saja ini di gereja, so tiada ular di sana. Ya kan? Jangan takut, Salvina, tiada ular. Dia tidak goda kau. Ini gereja. Oke. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia Adam, ya, hanya bersendiri, diciptakan daripada debu tanah. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, setelah itu Tuhan membawa ciptaan yang lain, yaitu ternak atau haiwan, binatang-binatang untuk dibawa ke hadapan kepada Adam. Tetapi ternyata tidak ada dari ciptaan itu yang sepadan dengan Adam. Tidak ada yang boleh berkomunikasi dengan Adam. Adam adalah satu spesies yang lain daripada ciptaan yang lain. Mengapa? Karena manusia Adam diciptakan adalah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ia tidak diciptakan sama seperti hewan-hewan yang lain. Dan ia melihat tidak ada yang cocok untuk dia. Tidak ada yang ngam untuk dia. Sehingga Tuhan melihat itu tidak baik. Amin. Adam tidak baik kalau seorang diri. Oleh sebab itu Tuhan memberikan penolong, dikatakan di sini ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia
manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Nah, ini penolong ini saudara bukan penolong yang sembarangan penolong. Bukan apa itu? Bukan perongrong. Bapak Jack. Bukan perongrong. Kamu tahu apa itu perongrong? Yang suka merongrong suami itu. Ayah, kau ini ya. Nah, coba tengok tuh jiran sana, dia baru tukar kereta. Kita buruk sejenis kereta. Berapa tahun sudah saya kawin kau, dia bilang lagi. Nah kan? Nah itu merongrong namanya, merongrong suami dia. Oke? Nah, seperti itu. Penolong di sini adalah bukan penolong yang sembarangan. Ia sama disebutkan dengan penolong Allah Roh Kudus itu. Bukan penolong sembarangan. Berarti penolong yang ditempatkan Tuhan di sisi Adam itu adalah penolong yang istimewa, lain daripada yang lain. Amin. Hai bapak-bapak, penolong yang ada di sisimu itu adalah penolong yang istimewa. Katakan amin. Bapak-bapak, katakan amin. Tengok istri lah, apa tengok saya. Jangan tengok kiri kanan. Ya kan? Tengok istri kamu. Ya, kau istimewa. Katakan kepada istri kamu. Jadi Tuhan menciptakan khas untuk Adam. Hawa dicipta khas karena melihat kebutuhan daripada Adam. Jadi Adam kena jaga betul-betul Hawa, sebab Hawa diberikan karena melihat kebutuhan Adam. Bukan saja-saja dikasih untuk Adam, karena Tuhan melihat tidak ada yang sepadan daripada ciptaan yang ada, yang sedia ada. Maka Tuhan menciptakan. Bagaimana Tuhan memberikan Hawa kepada Adam? Tuhan buat manusia Adam itu apa? Tidur nyenyak. Kenapa Tuhan kasih tidur dia? Nah, sekarang kita ada kalau sakit COVID kena kasih tidur terus kan? Ya kan Bapak Jack tukang kasih tidur orang kan di hospital. Nah, kasih tidur supaya apa saudara? Dia tidak ada andil di dalam penciptaan Tuhan. Mungkin kalau dia tidak ditidurkan oleh Tuhan, dia boleh buat usulan sama Tuhan. Kasih saya yang hidungnya mancung keluar. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam kan. Kasih dia matanya yang bulat Tuhan. Ya. Atau yang sepet sikit sini. Gitu kan. Kasih yang kulitnya kuning-kuning langsat. Dia bilang, Tuhan buat dia tidur supaya tidak ada campur tangan Adam di dalam penciptaan itu. Sehingga pada waktu dia terbangun, dia terus melihat satu figur wanita, satu bentuk wanita. Dan dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Macam mana dia boleh tahu itu tulang? Sebab Tuhan ambil waktu dia tidur. Tuhan ambil tulang rusuknya satu saja ya, bapak-bapak. Komen satu saja tulang rusuk Adam kena ambil ya. Tidak ada dua, satu saja. Dan waktu dia buka mata, dia nampak satu perempuan. Inilah dia. Menunjukkan saudara betapa dia punya sensitif terhadap pasangan di depan mata dia. Inilah dia. Apabila kamu telah dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami istri dalam satu pernikahan kudus, kamu memang punya kepekaan dalam kehidupan satu dengan yang lain. Betul tidak? Kamu punya peka. Kalau istri kau sedang marah, kamu tahu bahwa dia sedang marah. Demikian pasangan kamu. Apabila dia buat sesuatu atau dia jalan dari jalannya pun kamu tahu sudah kan? Bunyi langkahnya pun kamu tahu. Oh ini si bapak. Ya kan? Adakah yang sudah sekian tahun tidak boleh membedakan suaranya?
pasangannya? Ada? Ada yang tidak dapat membedakan? Nah, saya percaya apabila kamu sudah hidup bersama, kamu kena peka dan sensitif dengan hal-hal pasangan kamu. Itulah yang terjadi dengan Adam. Dia buka mata saja, Tuhan tidak kasih tahu dia. Dan inilah dia tulang dari tulangku, dia tahu. Dia rasakan inilah kehadiran wanita yang dia idamkan, dambakan. Ya, waktu kita belum kawin kita kata, Omen, belum kawin, engkaulah tulang dari tulangku. Itulah lagu tadi kan. Nah, mengiringi perjalanan mereka. Dialah tulang dari tulangku. Setelah berapa tahun kawin, adakah masih berkata, engkaulah tulang dari tulangku? Atau apa? Engkau bikin masalah, engkau bawa sial. Ada begitu suami. Ini dia pergi cari tulang lain, karena tulangnya yang lama membawa sial, dia bilang. Ada begitu. Ini sejak dia kawin ini perempuan, dia bilang, sial saja dia punya bisnis, sial saja dia punya hidup. Dari mana itu, saudara? Itu kepercayaan tahayul nenek moyang dahulu kala yang tidak perlu diikut. Ya? Dia adalah yang terbaik daripada Tuhan. Dan saudara, manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku, tanpa memperhitungkan siapa dia. Adakah yang menyesal kawin dengan pasangannya saat ini, hari ini? Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai istri-istri, ada yang menyesal kawin dengan pasangan kamu? Nah, ini bukan untuk mereka yang baru mau diberkati ya, untuk kita juga yang sudah lama. Ada yang menyesal, iya saya menyesal. Terus kamu ingat itu ex kamu yang dulu, terbayang-bayanglah. Padahal dia pun sudah ada istri, sudah ada suami. Bertobat kamu hari ini, ya. Kalau kamu sudah hidup bersama dan kamu masih ingat wanita yang dulu sejak zaman purbakala, kamu ingat-ingat, ya. Bertobat. Itu lubang untuk kehancuran hidup dan rumah tangga Anda. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Itulah sebab selalu berkata kepada pasanganmu, istri, inilah dia tulang dari tulangku. Sebab apa? Wanita yang ditempatkan Tuhan di sisi Adam itu adalah wanita yang unik. Nah, kenapa unik? Cobalah kalau kamu perhatikan istri kamu lagi marah-marah, membebel. Coba kamu perhatikan betul-betul dengan dia. Ya, pernah perhatikan betul-betul muka istri yang sedang marah, sedang membebel, atau kamu kasih tinggallah dia, diam-diam dia bercakap satu orang, kamu sana di kedai kopi, tahu-tahu istri kau sadar, seorang pula dia bercakap, kamu sudah sana. Cobalah perhatikan. Atau sebaliknya, ya, Salvina, Boben, orang yang di sebelah kamu adalah orang yang istimewa dan unik untuk kamu. Tuhan mempertemukan pasangan ini, ya. Itu pastor konseling mereka dua, kami konseling, tanya macam mana kamu boleh berkenalan. Oh, boleh buat satu drama yang menarik. Dia sudah berjumpa sebenarnya berapa tahun? 10 tahun sebelum dorang mengikat cinta bersama, mengikat tali percintaan. 10 tahun mereka sudah pernah jumpa, 10 tahun yang lalu. Lepas itu dia kehilangan jejak. Ini si Adam. Adam kehilangan jejak Hawa, entah kemana. Dia mencari dan mencari selama 10 tahun, saudara. Apa-apa boleh terjadi, bukan? Dalam 10 tahun. Tetapi kalau memang sudah rencana dan kehendak Tuhan,
tidak ada yang boleh memisahkan mereka. Luar biasa. 10 tahun akhirnya dipertemukan dengan cara yang luar biasa tanpa disengajakan. Komen memberitahukan selama 10 tahun itu, pastor, saya mencari dia, si Hawa. Kemana menghilangnya si Hawa? Hanya timbul sekejap saja, lepas itu hilang entah kemana. Dia mencari dan mencari selama 10 tahun. Boleh tahan? 10 tahun. Akhirnya berjumpa di tempat yang tidak tersengaja. Si Hawa limpas dalam pandangan mata di tengah jalan naik kereta. Si Hawa terus memandu. Si Adam lagi bertelepon. Dia mau taruh telepon, orang lagi bercakap. Ya. Lepas itu dia mau bubut, hilang sudah itu Hawa. Hilang. Dia cari jejak entah kemana, tidak tahu. Hah? Begitu? Iya, dia bilang. Beberapa hari kemudian baru dia parking lagi di siring jalan tempat dia berhenti, ya. Baru dia terlimpas, ya, terlimpas nampak Hawa di tengah di siring jalan sedang mencuci kereta. Di sanalah terjadi. Unik bukan? Terus saya bilang boleh buat drama Korea, kisah cinta, Komen dan Salvina. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah satu rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup setiap kita. Kita yang sudah menjadi suami dan istri, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kamu bergaduh, biasa Bapak itu adalah bunga-bunga kehidupan rumah tangga. Kalau siapa sini rumah tangga yang tak pernah bergaduh? Ada yang tak pernah bergaduh? Angkat tangan saja. Ada yang tak pernah bergaduh? Oke, kalau ada yang belum pernah bergaduh, nanti jumpa pastor. Pastor mau konseling kamu supaya kamu pulang dan bergaduh. Sebab kalau tidak bergaduh tidak sehat. Betul. Ini pastor katakan, kalau tidak bergaduh tidak sehat. Sebab kalau kita bergaduh, disitulah firman Tuhan kata pisau menajamkan, besi menajamkan besi menajamkan sesamanya, supaya rumah tangga kita teruji. Kalau iya saja, suami cakap iya saja. Cobalah kalau istri kau cakap istri kau, dia iya saja. Apa kau ini? Semua pun iya. Kamu keboringan juga kan? Mesti mau ada yang tidak boleh. Begitu. Barulah itu seni rumah tangga. Ada main silat, ya, ada Power Rangers dalam rumah tangga. Ya kan, jangan saja ada piring terbang lah kan. Oke, ya, komen ada itu Saul kan. Nanti kalau bini tak dengar, dia kaut kau dari belakang. Ya ada yang kaut itu. Sini kau dekat-dekat saya, dia bilang. Itu sebab Tuhan sangat baik, punya rencana yang terindah. Sebab itu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan. Kamu tidak bisa bersatu dengan istri jika belum meninggalkan ayah dan ibu. Bukan maksudnya mengabaikan mereka. Berdosa kamu. Ya. Meninggalkan maksudnya ketergantungan hidup kepada ibu bapak itu. Bukan sikit-sikit ibu bapak. Nanti ada anak-anak tiada duit beli susu, beli pampers. Nama beli dulu pampers, beli dulu susu. Kalau begitu jangan dulu kawin lah. Ya kan? Begitu.
istri. Itu maksudnya ibu bapak mesti mau dijaga sampai akhir hayat hidupnya, tahu ya, menghormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Kemudian bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bersatu dengan istrinya. Apabila kamu belum meninggalkan tanggung jawab masih bergantung kepada ibu bapak, kamu belum boleh bisa menjaga istri. Ya, kamu belum dapat menjaga dan memelihara, melindungi, menafkahi pasangan kamu. Itu tanggung jawab. Ya, sehingga mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, sekarang dunia anak muda di dunia sana, di luar sana, ya, belum bersatu tapi sudah telanjang duluan. Paham maksud saya? Di luar sana banyak, ya. Firman Tuhan bilang bersatu dahulu, bersatu dengan istrinya. Kemudian dalam ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya. Orang dunia sana kasih terbalik, telanjang dulu baru bersatu. Paham maksud saya? Anak-anak muda, jaga kehidupan, kesucian, perhubungan jika kamu masih berpasangan saat ini, ya. Jaga kesucian hidup masa kamu berpacaran atau berpasangan. Ikut firman Tuhan dengan betul, jangan kasih terbalik itu firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Pomen adalah pribadi yang istimewa buat Salbina, dan Salbina adalah pribadi yang istimewa buat Pomen. Hari ini katakan kepada pasanganmu, kau istimewa buat aku. Katakan. Suami istri yang ada di sini ikut dengan diorang. Istri ada berdekatkah? Ada berdekat. Mana Bapak Fred? Nanti di hadapan pastor Bapak Fred dan Ibu Jenny yang dekat berdekat, katakan kau istimewa buat saya. Katakan dengan pasangan kita. Ini kita reunion perkawinan semua, ya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari cinta kasih. Bukan saja untuk mereka, tapi kita suami istri terpecik atas cinta kasih hari ini. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mendukung mereka berdua di dalam memasuki rumah tangga yang baru dengan berbagai cabaran yang baru, hidup yang baru. Ya, kenapa saya katakan hidup yang baru? Sebab dulu satu orang, sekarang berdua, ya kan? Nah, dulu Pomen pulang kerja, dia tidak peduli jam berapa dia mau pulang. Sekarang mesti ingat ada istri di rumah. Jangan kau lupa yang ada istri, kau tunggu kau di rumah, Pomen. Nah, bermula hari ini nanti. Besok kau pergi jalan mana-mana, kau buat kerja, jangan kau lupa, oh ada orang tunggu kau di rumah. Jangan kau lupa, iya, ada begitu. Sudah kawin dia lupa, bini tunggu sampai tengah malam. Dia sana lepak dengan kawan-kawan, bini cari dia. Oke? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama kembali mengevaluasi kehidupan kita yang sudah berumah tangga sekian lama, ya. Diingatkan kembali, ya, bagaimana perhubungan kita sebagai suami dan istri, dan juga untuk mereka yang baru, Salbina dan Pomen, biarlah kita juga dapat menjadi ibu bapak bagi senior yang boleh membimbing kehidupan rumah tangga mereka sebagai jemaat Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang menjadi dasar hidup rumah tangga mereka itu terus
ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kedua orang tua. Saya. Amin. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Saya mempersilakan orang tua kedua mempelai, laki-laki dan wanita, untuk menyalakan lilin di sebelah kiri saya. Sebagai tanda dan lambang cinta kasih orang tua yang selama ini masing-masing telah melahirkan, membesarkan, dan memelihara kehidupan keduanya dalam kasih Kristus. Saya persilakan kedua ibu bapak, mungkin dari wakil dari Oke, saya mempersilakan untuk menyalakan lilin. Oke, dipersilakan nyalakan lilin di sebelah paling kiri. Oke, terima kasih. Dipersilakan kembali ke duduk. Saudara Pamir Masuk dan Saudari Salwina Cemulis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saudari berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu juga Rasul Paulus memberikan nasihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Beginilah firman Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Hai suami-suami, hendaklah saudara-saudari berdua saling menghormati sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengurusnya. Hiduplah jujur, adil, tulus, sopan, bijaksana, dan penuh kedamaian. Hendaklah saudara-saudari berdua saling menghormati sebagai teman pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu hendaklah saudara-saudari berdua menjadi pelaku firman Tuhan penuh cinta kasih dan kerendahan. Hendaklah saudara berdua saling mendengar, saling percaya, dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kegesaran, dan memandang rendah pasangan saudara-saudari. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati dan pikiran kalian berdua. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Saya mohon kedua pengantin untuk berhadapan.
Saudara Pomen dan Saudari Salwi, saudara dan saudari berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, saudara Pomen, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul di sini menyatakan bahwa saudara menghendaki saudari Salwina menjadi istrinya? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan? Bersediakah saudara bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan saudara berdua kelak? Jawablah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, saya bersedia. Kita akan berdoa. Saudari Salwina, bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul di sini menyatakan bahwa saudari menghendaki saudara Pomen menjadi suami? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudari berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan saudari berdua kelak? Jawablah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, saya bersedia. Oke. Hendaklah kalian saling berjabat tangan dan mendengar perkataan firman ini. Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika kalian terpecah-pecah, tidak mungkin kalian akan bertahan. Kasih mengatasi segala sesuatu, ia menutupi banyak sekali dosa. Sidang jemaat Kristus di hadapan Allah, marilah kita menyaksikan janji kedua mempelai ini. Saya minta Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Pomen Masuku menerima engkau, Salwina Jomulis, menjadi istri saya yang sah dan sebagai suami yang setia dan takut kepada Tuhan. Saya berjanji akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi keperluanmu dan keluarga kita. Saya akan mencintai engkau, berlaku setia dan adil, serta menghormati engkau baik di masa senang ataupun susah, baik di masa sehat ataupun sakit, baik di masa kaya ataupun miskin, sampai mau memisahkan kita. Saya berjanji untuk menuntun keluarga kita pada iman dan kedewasaan, kasih Kristus di hadapan Allah dan umatnya. Saya berjanji. Dia mengucapkannya dengan penuh confidence. Kita akan menyaksikan janji Salwina yang bersedia menjadi istri. Di hadapan Allah dan umatnya, saya Salwina Jomulis menerima engkau, Pomen Masuko, menjadi suami saya yang sah dan sebagai istri yang setia dan takut kepada Tuhan. Saya berjanji akan menjadi penolongmu untuk menjalankan perintah Allah bagi keluarga kita.
Saya akan mencintai engkau, berlaku setia dan menghormati engkau sebagai kepala rumah tangga, baik di masa senang atau susah, baik di masa sehat atau sakit, baik di masa kaya atau miskin, sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji untuk membawa rumah tangga kita kepada iman dan kedewasaan kasih Kristus. Di hadapan Allah dan umatnya saya berjanji. Kita berikan tepuk tangan. Sama-sama dengan kita untuk menyatakan janji pernikahan. Saudara Pomen, apa yang menjadi tanda bahwa mulai hari ini saudara mengikatkan diri dengan saudari Salwina? Cincin perkawinan. Oke, kita berikan tepukan tangan. Kenakanlah cincin ini pada jari calon istrimu sebagai tanda kasih dan kesetiaan kepada. Salwina Jemulis, kenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudari Salwina, apa yang menjadi tanda bahwa mulai hari ini saudari mengikatkan diri dengan saudara Pomen? Cincin perkawin. Kenakanlah ada cincin ini pada jari calon suamimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Pomen Masukok, ku kenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Persilakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Demikianlah keduanya akan menjadi satu dan saling mengikatkan diri seperti cincin ini yang tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak ada akhirnya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mempersilakan kedua mempelai berhadapan dengan saya, menghadap saya. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba-Mu, hamba meneguhkan pernikahan, ikatan cinta kasih yang telah dilepaskan oleh saudara Pomen dan juga saudari Salwina di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Hamba meneguhkan pernikahan ini sebagai suatu ikatan yang kekal, yang hanya dipisahkan oleh maut. Karena itu Bapa, Engkau kiranya memberkati kedua anak-Mu ini di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dan saudari berdua. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Oke, mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi hamba berdoa menyerahkan Pomen dan juga Salwina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Kami berdoa cinta kasih yang Engkau telah ikatkan di antara mereka berdua dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan berikan mereka hikmat, kekuatan untuk memelihara cinta kasih yang Engkau berikan buat mereka, sehingga mereka dapat bersatu hati membina rumah tangga yang menyenangkan Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh mereka berdua di memulai kehidupan bersama ini, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kiranya Engkau memberikan pengertian, pengetahuan untuk menyelesaikan bersama dalam kasih Kristus. Dan kami juga bersyukur berterima kasih untuk kedua ibu bapak mereka, baik dari Pomen maupun juga Salwina, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat mereka. Kiranya Engkau mengembalikan sukacita di dalam keluarga mereka masing-masing, supaya kedua ibu bapak melihat bahwa mereka telah berhasil membesarkan, mendidik anak mereka di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka juga mengalami sukacita bersama. Terima kasih Bapa, kami memberkati pernikahan ini sekali lagi, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan sekarang menyaksikan penandatanganan sijil perkawinan. Saya harap kedua saksi, baik dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan, siap sedia.
menyalakan lilin. Oke, kita beri tangan, dipersilakan kedua mempelai menggunakan kita restu dari orang tua. Ini bukan lagi Intan, tetapi Mama untuk si Salwina. Minta restu wakil orang tua. Terima kasih pada orang tua wanita. Roh Kudus. Amin. Saya mempersilakan kedua mempelai untuk berhadapan satu sama lain, dan siapkan para wartawan-wartawan karena inilah momen yang paling ditunggu-tunggu dan membuat juga iri hati buat orang-orang yang sedang merencanakan pernikahan. Oke. Dengan kiraan 3, 2, 2,5, 1 dipersilakan. Komen, inilah istrimu yang tercantik. Jadi jangan lagi tengok-tengok wanita lain. Bagi dia. Jalankan tugasmu. Pulang, itu rambut. Bawa sikit. Sikit. Karena acara yang komunikasinya sudah berakhir, oleh karena itu saya meminta kedua pengantin dipersilakan menghadap sidang jemaat.
Macam masing-masing lagi nih, belum lagi itu tangannya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran kepada semua umat manusia dan jemaat, dan juga sebagai wakil GPN, saya memperkenalkan kepada kita, inilah Tuan dan Puan Poemin Masuko. Saya sangat-sangat gembira apabila melihat kedua jemaat Tuhan di gereja ini disatukan di dalam namanya perkawinan yang sah. Untuk itu, sebagai penghormatan kepada salah satu pemimpin gereja kita, saya mengundang Bapak Gibson untuk memimpin kita di dalam doa penutupan. Dipersilakan. Kita semua berdoa, kita semua bangkit berdiri dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah adakan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Tak berkesudahan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi di hari pemberkatan perkawinan antara Salwina dan Pomen. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di atas pemeliharaanmu, penyertaan ya Tuhan sepanjang ya Tuhan acara berlangsung. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh menolong kami. Dikala kami, keterbatasan kami Tuhan, kami berharap dan bersandar kepada Engkau untuk menjalani segala, mengurus segala acara-acara yang berlaku pada hari ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh menolong. Terpuji nama Engkau. Kami kembalikan kemuliaan, kehormatan yang tertinggi kepada Engkau, karena Engkau lah layak menerimanya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, satukan hati kami Tuhan di mana saja kami berada. Dan apabila kami keluar di tempat ini ya Tuhan, biarlah damai sukacita-Mu ya Tuhan menyertai kami, menaungi suasana hati kami, agar kami senantiasa bersukacita, damai sejahtera di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan mereka yang datang ya Tuhan dari jauh dan dekat ya Tuhan untuk datang bersama-sama kami pada hari ini. Limpah berkat dari surga kepada mereka ya Tuhan yang sanggup untuk Tuhan menyisihkan masa, berkorban masa untuk mereka ya Bapa. Karena Tuhan menolong ya Tuhan untuk ya Tuhan meraihkan pada hari ini ya Tuhan. Begitu juga dengan mereka-mereka ya Tuhan, pelayan-pelayan dalam gereja yang sungguh-sungguh ya Tuhan bekerja bersama-sama untuk menjayakan Tuhan acara pada pagi hari. Berkati mereka dengan limpah dari surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Jackson, jemaat Tuhan yang berdoa. Untuk meneruskan acara kita pada petang hari ini, saya menjemput pasangan suami istri untuk keluar daripada tempat kita berharap keluar daripada tempat kita beribadah. Dan seterusnya kita menjemput sidang jemaat berdiri tanda hormat. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan.
yang kita rayakan pada petang hari ini. Ibadah kita sudah selesai, tapi kita tetap berada di dalam ruang kebaktian sebab ada lagi acara yang selanjutnya yang kita akan laksanakan. Satu, dua, tiga. Selepas ini kita akan menyaksikan kedua bukan untuk kedua pemenang. Seterusnya, minda mau pudi topi dari toko pemain, menunggu di sabadau. Satu, dua, tiga. Puji Tuhan. Untuk dikeluarkan sabot ini tondu Rumiko Cina Bija. Seterusnya giliran di Pomin untuk menunggu pindah Imanan Dao. Dua perempuan lagi kasih pasang kasih atas itu komit oyun salah jadi terus di acara toko amo ondingan mau jemput di Bapak Jackson untuk menerima suapan tanggung jawab di paling gazo Bapak Jackson.
Iroki sama di Bapak Jackson. Ini rumusan dulu oh. Puji Tuhan. Sudah, berakhir. Jadi satu. Dan masa ambil gambar dulu. Hari bahagia. Bahagia. One, two, smile. One, two, smile. One, two, one. Ready, ya? One, two, one, two. Kira satu, dua, oke. Hari ini Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau ini ya. Saya dengan pengacara. Gak tahu, saya tidak sudah masuk yang tahu. Lagi one, itu saja itu. Nanti kasih banyak. Panarira mana bersedia? Ini saya jemput semua pemimpin gereja. Gambar dua, oke, satu bersama-sama. Kelas 1, 2, 3. Terindah, teristimewa. Ready ya? 1,